sekarang AI juga dijadiin medium, gitu kan. Kalau misalkan dulu ada artisan gitu ya, kayak orang yang dijadiin partner buat ngebantu bikin karya gitu kan. Sekarang udah bukan orang lagi, bisa jadi AI gitu kan. Mediumnya yang tadinya di canvas, jadinya di image gitu kan, video. Gitu. Ya apakah gua mau ke seni lagi gitu? Ya, atau gue jadi Gen Z gitu ya, mungkin gue akan enak banget menurut gue gitu. Kenapa? Karena gue bisa ya nyari sesuatu tinggal googling aja gitu. Bahkan sekarang kan tinggal ChatGPT juga bisa bantuin gitu kan. Nah dulu gue susah banget, kayak paket internet itu belum tentu gue punya saat itu. Terbatas ya. Iya, gue punya BlackBerry, cuman punya paketan chatting doang gitu kan. Punya Android, paketnya cuman yang WhatsApp doang misalkan gitu kan. Ya anak kuliah lah gitu kan. Ya mau nggak mau tuh ya gimana ya, karena kita tuh lapar gitu. Jadinya kita harus nyari terus gitu kan. Belajar gitu. Tapi setiap manusia itu pasti punya dorongan bermain. Gitu kan. Dan semakin dewasa kita tuh makin berkurang dorongan bermainnya. Gitu kayak lu lagi kecil gitu ya, lu nggak takut sama ombak. Iya. Gitu kan, tapi pas udah gede tuh lu kayak takut sama ombak gitu. Jadi takut nyemplung lebih dalam ke kolam yang lebih dalam gitu. Nah si dorongan bermain ini tuh yang selalu gua pegang, gua jaga gitu untuk selalu ada gitu dalam keadaan apapun gitu. Jadi dorongan bermain ini kan menjadi bikin kita untuk nge-explore. Ketika kita explore, kita belajar, kita ngembangin gitu sih. Gue punya teman head of product gitu ya, tapi dia nggak ngerti bisnis. Ada jago Favivu aja gitu misalkan. Gue ada punya head of product, dia nggak ngerti teknis, ada gitu. Cuman kan balik lagi, dia ini PM produk yang memang dari 3 varian itu yang mana. Halo Glips, kembali lagi di Tech&Info, podcast seputar teknologi informasi dan transformasi digital masa kini. Bersama gue Gary, di sini gue akan memandu ngobrol-ngobrol kita selama 1 jam ke depan. Nah, banyak yang mungkin kita masih berpaku bahwa pekerjaan itu harus sesuai dengan background pendidikan gitu. Sehingga kita lebih linear gitu. Ketika lulus, kita memilih pekerjaannya linear dengan pendidikan yang kita tempuh di masa kuliah maupun di masa sekolah. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ada beberapa orang yang memilih jalur pekerjaan atau career journey-nya tidak sesuai dengan background pendidikannya. Dan ini menarik karena prosesnya mungkin bisa dibilang lebih challenging gitu loh. Nah di episode kali ini salah satu bintang tamu kita atau speaker kita akan sharing nih ke Glips semua terkait pengalamannya di tech industry. Tapi juga ada cerita terkait switching roles gitu dari pendidikan tertentu ke hingga berkarir ke tech industry. Mungkin langsung aja kita present di sini ada Mas Anatasov Wirapraja sebagai Head of Product dari eVisery. Halo semuanya. Halo, selamat siang, pagi, sore, Pagi sore kan? Pagi sore ya, oke. Gimana tadi sampai sini aman ya? Aman. Sehat? Alhamdulillah sehat. Mungkin nih Glips semua udah penasaran dengan sosok Mas Anata, bisa mungkin langsung perkenalan diri secara singkat ke Glips semua. Oke. Hai Glips. Saya Anata, sekarang lagi dipercaya jadi Head of Product di eVisery, khususnya di core fintech. Jadi mungkin lebih banyak di balik layar ya dibanding ke aplikasi-aplikasi atau software-software yang customer facing gitu. Gitu sih kira-kira. Oke, berarti basically eVisery ini bisa dibilang startup. Yep. Salah satu startup gitu ya. Terus Mas Anata sebagai Head of Product. Yeah. Head of Product di eVisery atau di startup eVisery ini sendiri. Nah mungkin Glips penasaran nih, kira-kira Mas Anata bisa menjadi head di startup di eVisery ini gimana sih prosesnya atau career path-nya gimana gitu, mungkin dari background pendidikan atau mungkin dari karir pertama seperti apa gitu, mungkin boleh pertama kali di-share terkait background pendidikan terlebih dahulu. Mas Anata. Mungkin bakalan panjang nih, soalnya ini kebetulan berkaitan dengan switching role juga tadi. Iya, karena gue tuh bukan cuman switching roles, tapi ibaratnya kayak mungkin buat beberapa orang kayak salah jurusan kali. Waduh, salah jurusan. Karena bisa dibilang gak relate banget, bahkan jauh banget dari startup. Karena gue kuliahnya tuh seni gitu.
Seni. Iya, yang mana sebenarnya mungkin orang tua pada zaman gue ya, itu kayak ngapain masuk seni? Nanti lulus mau jadi tukang koran gitu kan. Karena kerjanya kan lukis-lukis, bikin patung berhala lah katanya gitu, bikin keramik gitu. Terus nyasar-nyasar jadi di produk dan di startup teknologi gitu kan. Di tech industry gitu ya. Cuman sebenarnya sih kalau misalkan gue boleh berpendapat ya. Sebenarnya kuliah itu kan momen dimana kita tuh belajar ngelmu lah ya. Nggak sih? Kita nyari ilmu gitu. Nah, kan dari seni, FSRD gitu ya, seni rupa dan desain, itu tuh ada perbedaan gitu. Ada seni rupa, ada desain. Mungkin yang desain itu lebih ke penerapan gitu kan. Pengaplikasiannya. Kalau misalkan di Fakultas Teknik mungkin ada fisika murni, fisika terapan gitu kan. Nah, seni murni sama desain mungkin seperti itu gitu. Jadi si seninya itu emang benar-benar yang si core-nya banget gitu kan, kuat di filosofisnya gitu kan. Teori. Iya, mempertanyakan hidup gitu, mempertanyakan kematian, mempertanyakan mimpi. Waduh, udah kayak filsafat ya. Iya, nyerempet-nyerempet sakit jiwa memang gitu. Nah, mungkin kalau direlatin lagi ke karir gitu ya. Karena kan gue tuh dari kecil tuh, dari TK ya, gue tuh emang pengen masuk seni rupa. Karena gue suka gambar, suka main Lego, bikin-bikin gitu. Nah itu yang akhirnya ngebuat gue tuh, meskipun mungkin dulu tuh agak nggak dibolehin gitu masuk seni rupa gitu. Gue tetap bersikeras gitu, kekeh masuk seni rupa, seni lagi gitu kan. Ya alhamdulillah lulus 6 tahun gitu ya. Lulus 6 tahun. Ya, tapi dari situ juga gue akhirnya merasa gue tuh bertanggung jawab terhadap diri gue gitu kan. Gue udah nentuin pilihan gue masuk seni, hidup gue harus gimana gitu kan. Di situ jadi momen buat gue berpikir keras gitu kan. Gue hidup dari seni atau dari apa yang gue pelajarin di seni itu nanti bakalan gimana gitu kan. Nah akhirnya gue eksplorasi lah tuh gitu kan. Ketika gue momennya waktu itu bokap gue meninggal mungkin ya saat itu ya. Jadi gue harus cari kerja kan gitu kan. Cari kerja buat bisa ngidupin diri gue gitu, terus bayar kuliah juga gitu. Terus habis itu pekerjaan pertama gue mungkin sebagai orang seni gitu ya. Dan tentunya gue bukan seniman gitu kan. Gue nggak pernah berpameran yang mungkin kayak seniman-seniman pada umumnya gitu ya. Paling kayak kesempatan gue berseni itu di ya pas kuliah aja. Pas sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa gitu kan. Cuman karena gue mikir kayak gue harus hidup dan lain-lain gitu kan. Jadinya gue saat itu sempat jadi teknisi handphone. Teknisi handphone. Di BEC. Dulu kan gue di Bandung ya. Di Bandung Electronic Center. BEC. Nah, di situ awal mula gue masuk ke teknologi sebenarnya. Mulai dari gue ke expose ke nginjek OS BlackBerry gitu kan. Jadi gue ngerti operating system tuh apa sih, terus software, aplikasi gitu kan, apa segala macam, sampai akhirnya gue ini gue sebagai orang yang ngerti seni dan punya tes desain dan lain-lain gitu kan. Ini alangkah indahnya ya kalau misalkan apa yang gue bayangin tuh bisa gue bikin gitu. Akhirnya gue belajar waktu itu tuh C++. C++ saat itu. Jadi C++ terus waktu itu juga belajar Java ya. Java pas Android mulai masuk kan gitu. Nah, itu akhirnya mulai bikin aplikasi dari situ. Itu otodidak. Awalnya sih otodidak, terus beraniin diri buat proyekan karena lapar kan buat nyari duit. Gitu. Merasa skill udah mumpuni gitu loh. Iya. Padahal baca-baca tutorial yang gue beli di Gramedia gitu. Waduh, keren. Nah dari situ tuh akhirnya ngebikin gue nge-explore UI UX juga gitu kan. Jadi karena di kuliah gue selalu di seni itu kita bikin karya kan. Nah ketika bikin karya itu tuh emang bener-bener kita nyari permasalahan gitu kan. Jadi di kampus gue tuh seninya tuh memang disebutnya laboratorium barat gitu. Jadi kita tuh banyak kuatnya tuh di research, filosofi dan lain-lain gitu. Nah makanya di situ yang ngebuat gue tuh kayak nyari terus apa yang kira-kira bisa gue kembangin dari background gue di bidang seni. Kira gue nemu lah UI UX gitu. Pada saat itu UI UX sudah populer atau memang masih kayak baru-baru kenal?
baru-baru terdengar nih UI UX gitu? Buat di Indonesia tuh belum ada UI UX. Belum ada ya? Belum ada. Itu tahun 2012 waktu itu. Tuh gue ya itu lagi menderitanya tugas akhir tuh. Yeah. Gue malah proyekan gitu. Tapi masih relate. UI UX kan desain juga kan, inti apa ya yang dikerjakan gitu. Iya. Desain tapi seni gitu kan. Bahkan tugas akhir gue pun akhirnya ngebikin website. Oh. Gitu. Dulu tuh belum bilangnya UI UX designer gitu, lebih ke web designer, mobile designer gitu zaman itu gitu. Tapi di tahun 2013 UI UX tuh di luar udah mulai diomongin gitu. Nah, meanwhile di Indonesia tuh sekitar tahun 2015. 2015 baru mulai booming. Iya, baru mulai booming gitu. Agak disayangkan ya, telat banget. Iya. Pasti kayak ya emang wacana kita telat 5 tahun dibanding negara-negara lain kayak emang benar gitu ya. Menjadi seni, makanya interest di seni gitu dari kecil, terus tiba-tiba switch ke teknologi. Itu kayak gimana perasaannya Mas Anata? Apa kayak masih ada kayak gimana ya, kecewa atau kayak pengen punya passion di kesenian gitu? Sebenarnya sih kalau gue ya bisa bilang bahwa kalau dulu tuh gue lupa, gue nemu quote-nya tuh dari siapa ya? Joseph Beuys atau siapa gitu, salah satu seniman. Dia tuh bilang art is when I said it so, gitu. Jadi kalau misalkan nih pot ini nih gue bilang seni bisa aja, gitu. Bahkan ada kan nih jamban dipamerin, dia bilang seni. Gitu. Dan kayak yang tadi gue sempat mention karya akhir gue, tugas akhir gue sebelum gue lulus yang gue bikin tuh website. Gitu. Jadi buat gue itu sebagai media aja, medium aja gitu. Kalau misalkan zaman dulu orang-orang ngelukis apa segala macam dan seni yang dikenal itu adalah lukisan, patung dan lain-lain gitu. Itu mungkin zaman dulu bro, gitu kan. Sekarang AI juga dijadiin medium, gitu kan. Kalau misalkan dulu ada artisan gitu ya, kayak apa orang yang dijadiin partner buat ngebantu bikin karya gitu kan. Sekarang udah bukan orang lagi, bisa jadi AI gitu. Mediumnya yang tadinya di kanvas, jadinya di image gitu kan, video. Gitu. Ya apakah gua mau ke seni lagi gitu? Ya intinya sih gue tetap berpassionate untuk berkarya gitu. Apakah karya itu adalah karya seni gitu kan? Tergantung purpose kan. Gitu. Ketika gue membuat karya untuk bantu orang, itu kan ya bisa jadi produk gitu. Ketika gue mau ngebikin karya seni yang memang untuk dinikmati oleh orang lain gitu, dengan atas dasar gue punya keresahan, terus gue jadikan ini sebagai medium katarsis, tapi secara visual bisa dinikmatin orang-orang, ya mungkin bisa aja kalau mau gitu kan. Kalau misalkan ada orang lain juga yang emang tertarik gitu. Gitu sih. Berarti teknologi ya tadi UI UX, scope UI UX juga masih related dengan seni gitu ya. Ya masih ada lah gitu. Jadi gak lepas gitu. Desire atau passion Mas Anata di kesenian juga pekerjaan sekarang gitu ya. Tapi yang menarik adalah ya tadi ketika di FSRD berarti totally nggak belajar tentang coding dong, nggak belajar tentang teknologi atau ada? Zaman gua mungkin zaman dulu, zaman sekarang ada lagi. Mungkin gua ada ya. Sih ya. Zaman dulu tuh bahkan sebenarnya dosen tuh nggak pernah ngajarin ngelukis, gitu. Itu di tahun pertama doang itu diajarin gambar gitu ya, gambar bentuk gitu kayak lu udah pasti kan yang masuk seni rupa tuh pada suka gambar gitu. Terus lu belajar gambar jadi kan kayak ngapain gitu. Terus diajarin matung atau apa segala macam gitu, mungkin lebih ke dibebasin sama dosennya. Eksplorasi lo mau pakai medium apa gitu. Kayak ketika lo mau bikin karya lo mau pakai apa aja gitu. Nah, lucunya itu yang jadiin gue dasar buat gue switching karir ke product management. Gitu. Karena gue ngeliat ketika gue waktu itu jadi UX designer gitu ya. Medium gue tuh hanya sebatas UI UX design gitu. Gitu, atau interaction design, motion design gitu kan di dalam bikin aplikasi gitu. Tapi as a product manager ketika gue mau ngebuat produk, medium gue lebih banyak. Gitu kan. Ada beberapa medium yang bakalan masuk ke bisnis proses. Ada yang masuk ke sisi teknologinya juga, visualnya juga gitu. Karena kan PM itu harus megang banyak aspek gitu. Lo harus ngerti bisnis,
Terus lu ngebikin desain juga, misalkan desainer propose sebuah desain, lu juga harus questioning gitu kan. Pilihan warnanya kenapa gini, nih relate nggak sama produk yang emang lagi mau bau bangun gitu kan. Nah itu yang emang ngejadiin gua pindah ke IM sih gitu. Oke. Dan mungkin bisa nih Mas Anata sharing sedikit terkait tadi proses belajar untuk belajar ngoding atau belajar mengenal teknologi. Tadi kan Mas Anata sempat mention soal belajarnya otodidak gitu. Itu gimana itu prosesnya Mas Anata selama belajar tentang teknologi? Kan bisa dibilang nggak mudah gitu kan untuk ngoding, butuh mentor. Mungkin sekarang juga trennya lagi banyak yang ikut bootcamp gitu. Itu gimana tuh? Wah gila. Kalau misalkan gue lahir di zaman-zaman kemarin yang lebih telat dibanding pas gue lahir gitu ya. Atau gue jadi Gen Z gitu ya. Mungkin gue akan enak banget menurut gue gitu. Kenapa? Karena gue bisa ya nyari sesuatu tinggal googling aja gitu. Bahkan sekarang kan tinggal ChatGPT juga bisa bantuin gitu kan. Nah dulu gue susah banget. Kayak paket internet itu belum tentu gue punya saat itu. Terbatas ya. Iya, gue punya BlackBerry cuman punya paketan chatting doang gitu kan. Punya Android paketnya cuman yang WhatsApp doang misalkan gitu kan. Ya anak kuliah lah gitu kan. Ya mau nggak mau tuh ya gimana ya, karena kita tuh lapar gitu. Jadinya kita harus nyari terus gitu kan. Belajar gitu. Tapi yang berperan penting dalam perkembangan gua belajar gitu sebenarnya tuh karena gua tuh dari awal emang suka ngulik gitu. Kalau lu nggak suka ngulik, nggak suka nyari tahu sesuatu gitu ya lu nggak bakalan nyari. Ketika lu nggak nyari, lu nggak dapet ilmu gitu kan. Dan setelah lu nyari, setelah lu dapet sesuatu, kalau lu nggak suka mempertanyakan, lu nggak bakalan dapet apa-apa juga. Gue tuh orangnya suka mempertanyakan gitu. Kayak gue ke orang tua aja mungkin bisa dibilang gue durhaka kali ya. Karena gue kadang segala hal kan gitu. Kenapa gini, kenapa gitu, segala macam gitu. Tapi kalau pas lagi kecil tuh gue baca buku judulnya Mengapa Begini, Mengapa Begitu. Waduh, gitu. Berat juga tuh kayaknya. Itu tuh enggak, sebenarnya ringan ya. Iya, itu tuh bacaan anak-anak gitu kan, kayak mengapa bumi itu bulat gitu kan, mengapa bumi itu datar gitu misalkan. Nah, yang kayak gitu-gitu itu dijelasin. Dan akhirnya gue terangsang untuk explore gitu kan. Explore lebih jauh lagi. Gitu. Ya emang harus ngulik sih. Kalau misalkan nggak ngulik kayak cuman sekedar lu cuman baca doang gitu kan, nggak bakal dapat apa-apa gitu. Ya bahayanya kan bisa jadi kayak kalau zaman sekarang informasi itu kita gampang dapetnya gitu ya. Tapi faktanya atau prakteknya, impactnya apa segala macam kita tuh harus cari tahu sendiri. Kayak misalkan lu mau nyembuhin koreng gimana gitu kan. Mungkin tinggal cari aja gitu kan. Ngetik Google gitu. Iya, ngetik di Google apa segala macam. Tapi kalau taunya itu hoax gitu, mau bersihin koreng pakai pepaya gitu misalkan gitu kan. Tapi lu nggak ngulik gitu. Bener nggak sih nih koreng bisa dibenerin gitu pakai pepaya gitu kan. Intinya sih harus ngulik sih. Biar tahu sendiri gitu. Ini tuh benar atau enggak. Kalau misalkan kurang, kita harus nambahin apa. Kira-kira kan gitu kan. Iya, rasa ingin tahu dan keinginan buat mencari tahu gitu ya, belajar gitu. Tapi pada masa itu ada ikut ini nggak Mas, kayak mentor atau komunitas yang relate dengan IT? Waduh, boro-boro. Emang bener-bener belajar sendiri udah gitu? Belajar sendiri, tapi saat itu untungnya ya, mungkin kalau sekarang tuh udah banyak banget forum-forum gitu ya. Dulu tuh Kaskus segala-gala di situ. Nah, gue belajar awalnya di Kaskus tuh. Gitu, mulai dari setting modem, VPN dulu belum ada gitu kan. Jumper kodok kalau nggak salah ya. Jadi lu cuman punya kuota 10.000 bisa unlimited gitu misalkan. Kayak gitu-gitu tuh. Semuanya ada. Semuanya ada. Gue belajar bahasa pemrograman tuh awalnya di situ sampai akhirnya masuk komunitas lain yang di luar gitu kan. Ada namanya XDA Developers dulu. XDA buat ngoprek-ngoprek handphone kan. Karena gue dulu tukang servis handphone kan. Gitu, XDA Developers sampai akhirnya gue nyasar ke namanya Mad Teams gitu. Namanya Motavoca Android Development Teams gitu. Nah, itu di komunitas juga. Komunitas. Itu orang Brazil dulu. Yang bikin, terus kita bikin custom ROM sebenarnya. Nah, dulu gue ngulik-ngulik di situ, yang akhirnya gue belajar pemrograman dan
dulu pakai Google Talk kan, zaman MSN, Yahoo gitu-gitu. Itu kita chatting di situ, belajar apa segala macam ya, emang kenal orang dari luar, belajar, dia ngasih referensi buku, ngasih referensi website, jurnal apa segala macam buat dipelajarin. Iya. Ya kalau misalkan itu adalah definisi mentor mungkin ya. Mungkin mentor gue dia gitu, salah satunya gitu ya. Oke. Kalau sekarang kan mungkin kayak bisa masuk Edipilis gitu ya. Tinggal apa? Oh ini ada siapa bisa diajak ngobrol apa segala macam. Tapi dulu nggak ada coy. Nah itu dia sebenarnya yang pengen di highlight adalah source-nya terbatas tapi desire untuk mau belajarnya justru tinggi gitu kan. Nah sekarang source-nya udah kebuka nih, balik lagi ke kita yang mau ngulik atau mencari tahu lebih jauh atau enggak gitu. Terus let's say udah lulus nih dari FSRD, karir pertama itu langsung terjun di perusahaan IT. Atau gimana? Setelah lulus ya? Oke. Setelah lulus tuh gue sok tahu sih sebenarnya. Kenapa tuh sok tahu? Karena setelah lulus tuh gue bikin startup sama beberapa temen gue. Waduh, berarti gitu. udah ada sebenarnya keinginan. Udah ada, kayak Genji banget nih yang mau bikin startup, dikit-dikit startup, dikit-dikit startup gitu ya. Gara-gara gue tuh bocah shotgun yang suka suka nonton video-video bajakan. Gue dulu namanya Pirates of Silicon Valley. Itu cerita tentang si Bill Gates sama Steve Jobs dulu bikin startup gitu. Dulu Microsoft sama Apple tuh masih startup. Nah akhirnya kesampaian juga saat itu gue bisa dipertemukan sama beberapa co-founder gue saat itu gitu. Itu kita ngebikin startup analitik buat Twitter tuh. Dulu belum ada. Untuk nganalisis data gitu. Ya, analisis tweet gitu. Jadi kita ngebaca sentimen dari conversation di Twitter gitu. Kalau dulu tuh mungkin di luar tuh udah ada, tapi nggak terlalu kepake di Indonesia gitu. Tapi kita udah ngeliat trennya gitu. Brand-brand nanti bakalan ke sana, terus influencer bakalan ada ke sana gitu. Karena kan di tahun 2009 tuh zaman-zamannya Twitter baru keluar gitu. Keluar naik. Ya, itu di situ tuh. Gitu. Jadi gua mulai explore UI UX juga. Terus pas gua lulus tahun 2013 ya, itu tuh langsung co-founding si startup ini bareng sama teman-teman gua. Gitu. Teman-teman dari komunitas itu atau emang dari Allah. Dari Allah gue juga dipertemukan gitu. Tiba-tiba dipertemukan aja kayak kok tiba-tiba bisa gini gitu ya, kayak tiba-tiba jadi aja gitu. Tapi emang bukan teman lama atau apa segala macam gitu. Kayak kita tuh baru kenal tuh di momen itu gitu. Gue inget banget gue pergi ke Semarang saat itu. Dan saat itu tuh gue mikirnya kayak ini just another proyekan gitu, UI UX gitu kan. Tapi ternyata kita ngobrol, cocok, chemistry-nya dapet. Terus lagi nyari co-founder juga gitu kan untuk yang didesain gitu. Ya akhirnya kita jadi gitu. Bikin, gue lulus balik ke Jakarta, akhirnya kita setup di Jakarta saat itu. Apa tuh namanya startupnya waktu itu? Sebenarnya sampai sekarang masih ada. Masih ada. Tapi co-foundernya ya 3 orang lah. Gue 3 orang udah cabut. Gitu. Beberapa co-founder lainnya masih ada sih. Berarti masih jalan sampai sekarang? Masih jalan sampai sekarang. Gitu. Apa itu? Namanya GDI Lab. GDI Lab. Ya, gue waktu itu bareng sama CEO-nya dulu Om Yopi. Sekarang dia co-founding Mail Target bareng sama CTO gue dulu, si Mas Asdani namanya. Ya, mungkin teman-teman boleh lihat namanya Mail Target. Gitu. Iya, kenal tuh. Oh, masih ini ya, masih gitu ya. Oke. Berarti selama kuliah pun udah banyak proyek-proyek gitu ya? Sanata. Iya, nggak proyek nggak hidup gue. Beneran. Waduh, itu dapat dari mana tuh? Link-linkan gitu, proyekan. Link-linkan kayak gitu, gimana ya? Karena dulu mungkin marketnya cukup besar, tapi talentnya nggak ada. Gitu. Jadi dicari. Jadi dicari gitu. Dan misalkan ditanya ini harganya berapa gitu, ya gue asal sebut aja. Misalkan gue lagi butuh 2 juta gitu. Ya udah 2 juta bikin website gitu misalkan. Gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi kayak oke-oke aja dulu. Oke-oke aja dulu. Pernah gue kayak gue lagi butuh segini nih gitu. Terus gue minta, nggak taunya wah modal aja kurang nih gitu. Pernah juga. Portofolio tapi banyak kalau berhalaman-berhalaman nih kayaknya. Iya, portofolio itu dari apa ya? Dari yang bentuknya bagus sampai yang kayak seadanya ada gitu. Jadi sebenarnya anak kuliah pun mungkin banyak ada yang menganggap bahwa kuliah ya udah fokus kuliah dulu gitu, nggak usah kerja atau nggak usah ngapain. Sebenarnya nggak juga lah gitu ya. Balik lagi ke mungkin
Mas Anata bisa ngasih tips nih gimana caranya manage di FSRD ITB kan yang terkenal sulit itu. Di satu sisi bisa proyekan juga ngasilin cuan, tuh gimana tuh manage diri, waktu. Sebenarnya sih gimana ya? Gue sangat menyarankan untuk tapi tergantung ya. Kalau misalkan tergantung kondisi orang tua dilihat gitu kan. Kalau misalkan orang tua emang oh ya udah lu kuliah 6 tahun dan duitnya ada buat bayar SPP, silakan lu 6 tahun terus lu sambil kerja jadi nilai lu ngulang-ngulang apa segala macam bodoh deh. Yang penting lu ngelmu gitu kan. Nah, kalau misalkan lu dibayarin orang tua terus expect-nya memang 4 tahun ya lu fokus kuliah tapi di luar jam kuliah lu sambil kerja gitu. Pintar-pintar cari waktu lah gitu. Buat explore side job atau ngelmu lainnya gitu ya. Kayak gue dari seni gue belajar coding gitu kan. Entah lu ke warnet kayak atau apa segala macam gitu kan. Gitu sih. Cuman ya kalau kondisi gue kan saat itu ya kondisinya emang gue harus gitu. Kalau nggak gue nggak hidup. Benar, gitu benar. Kan. Jadi tergantung. Jadi ada kebutuhan juga ya di saat itu gitu. Jadi nge-push ya Mas Anata untuk cari side job lah intinya gitu. Relate sih sebenarnya banyak juga mungkin yang glip-glip di luar sana yang merasa, duh kayaknya kalau nggak bisa kuliah nih karena kurang biaya. Padahal nggak juga gitu. Bisa kok berbarengan gitu ya. Asal kita bisa konsisten dan bertanggung jawab aja gitu ya Mas ya. Terus balik ke karir journey tadi dari membuat startup tadi, apakah fokus di situ atau mungkin Mas Anata ada journey atau karir di bidang di perusahaan lain? Ini mungkin agak lucu kasih karir gue sebenarnya. Karena kayak gue co-founding startup tuh cuma setahun. Setahun tuh gimana ceritanya keluar? Keluar duluan. Keluar duluan. Kenapa enggak? Kenapa tuh keluar? Ada lah alasannya. Nggak enak dibahas ya gitu. Nggak perlu dibahas karena masih ada eksis ya. Masih existing. Yang penting kan sekarang masih jalan gitu startupnya gitu. Cuman menyesal nggak? Nggak juga. Enggak. Kan kita ada di posisi yang sekarang karena apa yang kita lakukan di dahulu kan. Waduh, gitu. setuju. Dapat learning lah intinya. Bener. Gitu. Nah, gue abis keluar itu dan most of the reasons gue pindah karir itu biasanya buat dapetin exposure ke hal baru. Gitu, ke industri yang baru misalkan yang memang gue sebenarnya tertarik gitu. Jadi gue tuh ya kebanyakan karir gue itu di transaction related. Companies yang related ke transactions, ke fintech gitu kan. Kenapa? Karena gue sebagai orang UX, sebagai seniman mungkin gitu ya. Gue ngerasa bahwa industri yang berkembang bareng sama peradaban gitu ya. Itu tuh transaksi. Dari zaman orang masih di Goa gitu kan, orang udah transaksi nih, barter gitu kan. Sampai akhirnya mereka ngebikin uang, ngebikin utang gitu kan, ngebikin kartu kredit gitu, ngebikin cryptocurrencies gitu. Itu along with civilizations gitu. Dan juga user experience-nya itu evolving along with civilizations gitu. Makanya gue selalu nyoba pindah ke companies yang gue dapat hal baru gitu. Kalau misalkan gue ngerasa kayak gue mungkin karir gue nggak mentok di situ gitu kan, tapi hal baru yang gue dapetin tuh udah kayak di situ-situ aja gitu. Gue kayak ini kayaknya udah harus gue cabut gitu. Cuman mungkin nggak layak ditiru karena buat CV itu kayak jelek gitu kan, kayak wah ini kutu loncat nih gitu. Dan orang sering banget diremehin karena ngelihat CV-nya tuh kutu loncat gitu. Kayak apa ya gue pun kalau lagi nge-hire orang gitu kayak ya orang setahun pindah nih, padahal gue juga kayak gitu kan. Setahun pindah-pindah nih nggak loyal nih anaknya nih gitu. Rugi nih perusahaan. Iya gitu. Cuman biasanya recruiters tuh ngeliat lagi gitu kan, yang ngebikin dia berpindah tuh apa. Kalau misalkan reasonnya memang cukup strong dan lu bisa mempertanggungjawabkan gitu kan, dan lu bisa membuktikan bahwa dalam 1 tahun tuh mungkin waktu yang singkat gitu ya, khususnya di dunia teknologi gitu, banyak banget yang berkembang gitu. Bisa mempertanggungjawabkan bahwa ya setahun tuh gue buat banyak banget kok. Gitu. Impact yang gue buat tuh juga impactful banget kok. Gitu. Jadi ya bisa jadi lu worth it untuk di hire juga kan, walaupun lu kutu loncat ibaratnya gitu. Jadi nggak hanya nggak sekedar kutu loncat yang nambah-nambah
pengalaman nih di perusahaan ABC tapi ada impact-nya gitu, bisa kutu kupret lah ya. Kutu kupret. Kalau bukan kutu loncat. Bukan kutu loncat ya, kutu kupret gitu. Kalau kutu loncat ada impact nih. Jadi selama setahun ini banyak nih yang dikerjain ya, masih diterima gitu. Berarti tapi selama berkarir Mas di bidang tech semua atau ada pernah melenceng mungkin ke FMCG atau industri-industri lain? Mungkin semuanya di tech semua sih. Di tech ya? Cuman kayak apa ya? Banyak orang tuh mempertanyakan kayak gue tuh lompat dari satu industri ke industri lain. Mereka tuh kayak, lu bisa sih gitu? Gimana lu keep up sama industrinya? Karena kan ini industrinya, teknologinya juga beda, customer behavior-nya beda gitu kan. Nah, gue tuh kayak tadi gue bilang ya, transaction related gitu, fintech related gitu. Dari e-money gitu kan, wallet dan lain-lain gitu kan, terus ke loan gitu. Habis itu tiba-tiba gue pernah pindah ke telco. Tapi di telkonya gue juga produknya relate ke situ juga, wallet juga, payment juga gitu kan. Nah yang lebih pivotal tuh sebenarnya yang nggak nyambung, gue ke logistik waktu itu. Itu di suatu kurir logistik lah ya. Oh, kurir logistik. Iya, kurir logistik gitu. Kan kayak lu track recordnya payment transaction gitu. Tiba-tiba ke logistik. Gitu. Itu kan kayak dunia yang berbeda gitu kan. Nah mungkin lebih ke situ sih dibanding ke pindah ke FMCG gitu. Industrinya kan kayak payment tuh sesuatu yang ya udah lama gitu kan. Well regulated gitu kan. Tapi berkembang banget nih teknologinya gitu. Nah kalau lo lihat di pandemi, gitu, logistik tuh jadi gede. Benar. Gitu kan. Dan sama-sama industri yang tua gitu. Mindahin barang A ke tempat B gitu kan. Dari titik A ke titik B gitu. Tapi secara teknologi kayak kok gini-gini aja. Gitu kan. Di situ tuh gue kayak tergelitik gitu kan. Kayak gue di payment tightly regulated. Teknologinya tuh berkembang pesat banget. Logistik nih kenapa sih kayak gitu. Kayak nggak berkembangnya nggak signifikan gitu ya? Nggak signifikan gitu. Akhirnya gue coba lah. Kebetulan waktu itu dikasih opportunity juga sama ada relasi lah gitu ya. Akhirnya gue kerja di situ ya cukup lama sih, nggak lompat-lompat gitu. Oh di situ cukup bertahan ya? Ya 2 tahun 7 bulan gitu. Oh lumayan. Lumayan. Itu cukup lama. Ya memang ternyata industrinya itu beda banget gitu. Yang logistik tadi. Yang logistik gitu. There are some reasons kenapa teknologinya itu nggak seberkembang si fintech ya. Yang emang kalau ruang gerak itu mungkin lebih sempit dibanding logistik. Gitu. Tapi since pandemi kan tadi dibilang bahwa itu justru semakin melejit yang logistik itu. Itu kenapa itu Mas sebenarnya? Udah ketemu belum? Apa sih sebenarnya yang menyebabkan industri itu kayak nggak signifikan perkembangan teknologinya? Sebenarnya mungkin pas lagi pandemi teknologi dan penerapan teknologi di saat itu semakin berkembang gitu. Jadi kayak kadang tuh kita harus dikasih problem dan akhirnya kita harus solve gitu kan. Nah si logistik waktu itu nge-solve itu tuh gitu. Gimana caranya supaya first mile last mile itu bisa efisien dan cost efisien. Gitu. Nah tapi mungkin saat itu sampai sekarang first mile sama last mile itu belum ke-crack tuh gimana bisa cost efisiennya gitu. Kalau misalkan first mile tuh mungkin yang pas kita jemput gitu ya. Last mile tuh yang pas lagi titik mau ke antar gitu. Nah itu tuh yang akhirnya bikin jadi berkembang gitu kan. Mungkin kan ada beberapa startup yang groceries gitu ya. Tapi di balik itu semua gitu mungkin kita ngeliatnya sebagai groceries gitu. Padahal sebenarnya di balik itu tuh teknologi yang paling kuat itu di logistiknya. Gitu. Terus kita juga mungkin ngelihat kopi ya, perusahaan kopi gitu. Perusahaan kopi dan kopi dalgona. Pas lagi pandemi tuh kopi tuh bener-bener merajalela banget gitu. Orang-orang tuh kayak kangen gitu kan pengen ngopi di kantor apa segala macam akhirnya di rumah pesan kopi. Ada kopi to go gitu kan. Kopi to go yang gitu-gitu. Akhirnya dikirim ke rumah dan lain-lain gitu kan. Nah, si perusahaan kopi itu tuh mereka di sekarang bahkan mereka tuh optimize-nya tuh teknologi di logistik. Supply chain gitu. Nah di Indonesia enggak, tapi baru ada nih gitu ya brand luar yang membesar di Indonesia dan itu memang kuatin teknologinya gitu. Dan itu tuh emang
kalau misalkan dia dibilang adalah tech company ya bisa-bisa aja. Banyak juga yang nanya gitu kan, kopi ini tapi startup tech company kah gitu. Kayak gitu sih. Jadi semakin kebuka itunya ya, ruang untuk teknologi bisa diintegrasikan. Karena masalahnya itu masalahnya sih, ada. Gitu. Masalahnya ada gitu. Jadi ada untungnya juga sebenarnya pandemi ini ya. Gue sih ngeliatnya positif ya saat itu gitu, sangat positif. Di samping orang stres disuruh WFH, PJJ dan lain sebagainya. Mungkin kalau nggak ada pandemi kita nggak punya QRIS sih, menurut gue. Benar. Tuh QRIS tuh salah satu yang menurut gue tuh move dari pemerintah buat ngebikin payment kita tuh mantep sih. Langsung ya satset gitu ya. Setuju. Dari perusahaan logistik langsung ke e-fishery atau ada lagi nih? Gua langsung ke e-fishery. Ke e-fishery ya. Tapi selama perjalanan karir itu apa nih Mas? Jatuh bangunnya, tantangannya, challenge-nya kira-kira apa yang paling berkesan? Sangat berkesan itu mungkin teman-teman seumuran gua gitu, millennials dan Gen Z itu akan sangat-sangat menghadapi challenge yang sama dengan gua gitu ya. Yaitu gimana menghadapi boomer gitu kan. Boomer. Itu tuh topik yang bener-bener kayak pernah selesai. Gak pernah selesai gitu kan. Ini boomer nih apa segala macem gitu. Kayak kita balik dari WFH jadi WFO gitu kan. Itu kayak sesuatu yang jadi topik yang sangat-sangat jadi bahan gibah gitu kan. Gitu. Cuman menurut gua gitu ya, itu tuh sesuatu yang penting banget untuk bisa kita crack gitu. Karena mau gimana pun sebenarnya tuh banyak banget yang bisa millennials dan Gen Z tuh pelajarin dari teman-teman boomers gitu, teman-teman Gen X gitu kan. Banyak banget gitu. Cuman kan kayak kadang tuh kita kalau nggak kenal gitu kan, jadinya kita nggak mencoba kenal gitu, kita nggak mencoba untuk tahu thought prosesnya mereka tuh kenapa bisa kayak gitu sih gitu. Jadi kita jadi saling mengerti. Iya, harusnya kan kita saling mengerti gitu. Dan kalau kita udah saling ngerti, kita bisa collab kan. Itu sih sebenarnya. Setuju. Tapi boomernya kira-kira mau mengerti Gen Z nggak, Mas? Sebenarnya sih mungkin chance-nya tuh 40% 40% mau ya. 40% mau gitu. Tetap Gen Z-nya sedikit harus lebih ngalah. Karena gini sih sebenarnya ya. Manusia tuh gitu tahu. Manusia tuh kan simple ya. Manusia tuh butuh superior being. Iya. Pada dasarnya gitu. Tapi seringkali juga mereka suka ngerasa superior. Gitu. Mereka nggak mau jadi yang inferior gitu. Nah, that's why orang-orang yang mungkin umurnya lebih tua atau lebih senior atau kerjanya lebih lama, dia tuh kayak nggak mau ngedengerin, gitu kan. Cuman sebenarnya kan kayak tinggal kita challenge balik aja, gitu. Kita challenge balik kalau misalkan memang kita mau adu ide. Kayak gue kan, kayak tadi gue sempat bilang bahwa gue tuh suka mempertanyakan decision orang tua gue, gitu kan. Nah, kalau misalkan kita mengkomunikasikan dengan baik. Gitu, reasoning gitu ya, atau kita diskusi dengan baik gitu, pasti ya bakalan ketemu jalan keluar kok. Setuju. Gitu. Dan akan didengar juga gitu. Tergantung kita mengkomunikasikannya seperti apa ya Mas ya. Ya kalau lu pengen didengar kan bukannya lu teriak-teriak gitu kan, bukannya lu marah-marah, gitu. Bukan lu tantrum gitu kan. Pemilihan diksinya juga harus benar. Iya, siapa yang mau dengar kita pasti Iya. Setuju. Nah mungkin selanjutnya nih, tadi kan kita udah banyak dengar nih terkait karir journey dari Mas Hanata gitu kan, sangat kutu loncat, tapi kuat positif ya, di dalam hal positif gitu. Kira-kira nih apa sih sebenarnya skill atau value yang Mas Hanata maintain gitu, kayak survival kitnya itu apa gitu, sehingga bisa survive sampai tahap ini gitu. Karena kan kalau dilihat journey kan tadi kayak, ya tadi, pindah ke perusahaan baru, di industri baru, kita dituntut untuk belajar, untuk adapt lagi gitu. Kira-kira kalau dari Mas Hanata sendiri, kalau kita list gitu, apa sih sebenarnya yang harus di-maintain? Mungkin apa ya, dorongan bermain. Dorongan bermain gimana? Ini gue nemu pas kuliah nih. Waduh. Gitu. Dulu Profesor Primadita Brani gitu. Jadi dia tuh setiap manusia itu pasti punya dorongan bermain. Gitu kan. Dan semakin dewasa kita tuh makin berkurang dorongan bermainnya. Gitu kayak lu lagi kecil gitu ya, lu nggak takut sama ombak. Iya. Gitu kan. Tapi pas udah gede tuh lu kayak takut sama ombak gitu. Jadi takut nyemplung lebih dalam ke kolam yang lebih dalam gitu. Nah, si dorongan bermain ini tuh yang selalu gua pegang, gua jaga gitu untuk selalu ada gitu dalam keadaan apapun gitu. Jadi dorongan bermain ini kan menjadi
bikin kita untuk nge-explore. Oke. Ketika kita explore, kita belajar, kita ngembangin. Gitu sih. I see, dorongan bermain untuk mencari lebih jauh, mengeksplor banyak hal lah gitu ya. Tapi kan di setiap keputusan yang mau kita ambil, atau misalnya let's say kita switching karir atau pindah tempat kerja, pasti ada pro and cons, ada risk, ada hal-hal yang harus dikorbankan gitu. Tetap harus masuk ke dalam pertimbangan Mas Anata, atau udah itu urusan belakangan, yang penting dapat bisa mengeksplor hal baru dulu gitu. Itu bisa di adjust nanti gitu. Mungkin tergantung keadaan kali ya. Mungkin kan kayak lu udah kuliah gitu, kayak misalkan kayak lu udah kuliah mahal-mahal 6 tahun jadi belajar kedokteran misalnya gitu. Tiba-tiba lu mau jadi tech bros gitu kan di startup gitu. Orang tua mungkin bingung gitu kan. Tapi ya kenapa enggak? Gitu kan. Kalau misalkan emang lu lebih passion di situ gitu. Jadi mungkin yang memang harus perhatiin di awal gitu kondisinya adalah lo memang passionate di situ atau enggak gitu. Jangan lu switch karir gara-gara lagi hype gitu kan. Ya mie yang hype aja tiba-tiba nanti kan hilang gitu kan. Apalagi trennya sebentar aja gitu ya. Gitu. Jadi switching karir tuh jangan karena lu ikut orang lain atau lu following the hype gitu. Tapi emang bener-bener panggilan gitu. Emang panggilan jiwa lu gitu. Kalau kayak apa ya, kayak kalau gua kan sebenarnya kelihatannya kayak switching karir gitu, switching konteks dan lain-lain gitu. Tapi pada dasarnya ya, gua suka bikin-bikin, gua suka ngulik, gua suka bikin-bikin. Dan buat gua ini tuh ya medium aja gitu, media aja buat gua. Gitu. Jadi mungkin perspektifnya adalah ketika mau switching karir, purpose lu di hidup tuh apa? Gitu kan? Ketika lu ngerasa purpose lu adalah apa, lu akan menemukan passion lu. Ketika lu punya passion, lu bakalan dengan mudahnya mempertanggungjawabkan pilihan lu pastinya. Setuju. Gitu kan. Jadi menurut gue sih itu sih, kita harus tahu purpose-nya dulu. Kita tuh mau ngapain gitu. Passion atau enggak gitu. Baru kalau mau switching karir apa segala macam silahkan. Jadi jangan sekedar ikut-ikutan, tapi semuanya itu udah dibuat skema gitu, udah dirangkai gitu, tujuannya apa, goalsnya apa gitu, baru memutuskan suatu keputusan. Betul. Gitu ya, Mas. Dan harus bertanggung jawab. Jangan kayak mau switching karir ke ngoding, tapi belajarnya malas-malesan, nyari informasinya malas-malesan. Yang penting masuk perusahaan IT aja dulu gitu ya. Setuju. Nah mungkin kita langsung masuk aja nih ke peran Mas Anata saat ini, Head of Product di eFishery. Head of Product itu apa tuh, job desk-nya, apa tanggung jawab dan skop pekerjaannya itu bagaimana tuh di eFishery sendiri? Nyuruh-nyuruh PM lah ya. Nyuruh-nyuruh PM ya. Bercanda. Jadi perintah. Mungkin Head of Product itu lebih berperan sebagai apa ya? Bisa dibilang jadi jembatan juga gitu ya sama stakeholder lain gitu kan. Karena kan jenis stakeholder itu kan beda-beda. Gitu kan. Jadi kayak misalkan yang di gua tuh di Core Fintech itu stakeholdernya itu lebih yang di belakang layar. Jauh dari bisnis gitu kan. Nah, tapi gua as a head of product harus make sure gimana caranya supaya bisnis itu bisa running well gitu kan. Nggak bottleneck gitu. Dan gua yang di balik layar harus bisa make sure bahwa bisnis proses kita yang di belakang itu terbantu sama teknologinya gitu. Nah, bisa dibilang juga head of product tuh jadi arsiteknya juga kali ya. Buat si produk yang dibikin. Gitu. Karena dia yang nentuin roadmap-nya gitu kan. Dia juga yang nentuin fondasinya mau kayak gimana. Gitu kan. Terus ini interaksinya ke produk yang lain seperti apa gitu. Kayak gitu sih. Jadi di depan dan di belakang, di bisnisnya dan di pengaplikasian teknologi tadi harus dipikirin. Tapi berarti untuk handling produknya sendiri nggak satu doang dong. Berarti kayak misalnya ngomongin aplikasi itu emang ada beberapa yang di develop atau satu doang nih gitu. Mungkin simpelnya gini kali ya. Ketika kita bicara soal gimana caranya supaya pembudidaya bisa hasil panennya dibeli, gitu, misalkan gitu. Nah itu tuh proses di belakang itu ada banyak banget nih, gitu kan. Mulai dari gimana caranya supaya kita ngebuat fitur dia itu jual hasil panen, misalkan. Terus kita juga ngasih tahu nih bahwa
kita bikin sistem buat ngasih tahu orang-orang yang terkait gitu ya, bahwa ini ada pembudidaya mau panen, tonasenya sekian gitu. Nah itu kan banyak banget tuh yang dibuat sistemnya. Gitu. Yeah. Sampai ke gimana caranya kita ngebayar ke si farmer itu. Gitu. Nah mungkin ya banyak banget gitu PM newbies gitu ya. Oke. PM newbies gitu yang ketika gue pengen jadi PM gitu. Iya. Yeah. Gue masuk ke startup, gue pengen bikin produk gitu. Dan mereka tuh mikirnya adalah customer facing-nya aja. Gitu kan. Pokoknya yang karena dia ngeliatnya aplikasi gitu. Kan. Ngeliat aplikasi bikin fitur yang muncul di aplikasinya aja. Padahal kalau misalkan kita lihat gitu ya. Ini kan banyak Thanos Snap di berbagai startup gitu ya. Bisa dibilang karena sebenarnya ada umurnya loh kalau lu megang customer facing. Once itu udah jadi, once itu udah bisa low maintenance mode gitu. Kayak lu e-commerce bikin fitur apa lagi sih gitu kan. Nambahnya dikit pasti kan. Nah, itu bisa jadi di Thanos Snap gitu kan. Tapi kalau lu ada yang di belakang gitu. Bisnis itu need proses gitu kan. Ada bisnis proses. Bisnis proses itu nggak akan selesai problemnya. Beda sama yang customer facing. Bukan kosmetik sih gitu kan. Tapi kan lebih ke customer facing itu lebih ke apa ya? Yang enhance growth mungkin ya, gitu. Sedangkan kalau misalkan aplikasi-aplikasi yang di belakang, software-software yang di belakang yang emang bikin bisnis proses lebih cost efisien, faster disbursement gitu misalnya. Jadi payment lebih cepat gitu. Tadinya 1 menit gitu. Atau misalkan kasus di mana gue head to head sama tengkulak nih. Tengkulak kalau bayar tuh duit gampar di muka gitu misalkan. Gimana caranya supaya kalau pakai teknologi bisa nggak digambar tapi saat itu juga duit juga nerima gitu. Benar. Mungkin kalau misalkan dulu tuh kayak di Kaskus itu pelopor payment tuh Rekber Panda tuh. Rekber Panda. Iya, Rekber Panda, Black Panda ya Black atau Panda. apa gue lupa tuh. Rekber. Waduh, gua kurang aware lagi soal itu. Jadi itu sistem di mana lu mau beli barang gitu ya. Lu bayarnya ke si Rekber. Habis itu nanti kalau udah barangnya lu terima, si sellernya nerima duit dari si Black Panda ini. Sebenarnya kan sama aja kayak e-commerce zaman sekarang kan. Virtual account dibayar ke e-commerce gitu. Nanti kalau lu udah nerima nanti baru sellernya nerima duitnya kayak gitu. Nah, itu kan produk yang dibikin sama PM yang di balik layar kan. Gitu. Nah, kita perlu lebih banyak PM yang fokus ke balik layar. Karena bisnis itu tuh problem-problemnya tuh di bisnis proses di belakang. Bukan yang di depan. Benar. Masalahnya di belakang sebenarnya. Kalau misalnya kita lihat surface-nya aja ya udah kayak ya udah gitu sebenarnya. Udah gitu. Adalah ada limited kan yang mau gedein gitu. Setuju. Tapi kalau untuk head of product sendiri berarti itu harus bisa ngoding juga berarti Mas. Mungkin kita ngomongnya kayak lebih ke skill sih. Apa yang dibutuhkan nih kira-kira untuk menurut Mas Anata sendiri untuk menjadi sampai di posisi head of product di startup Ifiteri sendiri gitu apa? Tergantung ya. Jadi kalau misalnya kita bicara head of product, kita bicara soal product manajernya dulu ya. Product manager itu punya 3 rasa, 3 varian rasa. Vanilla, strawberry, anggur gitu. Pop es. Merek lagi. Jadi sebenarnya PM itu bisa dibilang dibagi 3 gitu ya. Ada yang technical, gitu kan. Yang dia memang fokusnya tuh ke hal-hal teknis. Mungkin dia perlu belajar coding. Tapi codingnya itu sampai ke biar dia know how aja. Iya. Supaya apa yang dia minta bikin ke tim engineer atau ke tim desain gitu. Bukan kayak minta tolong sama Jin gitu. Iya. Gue minta tolong bikin ini gitu. Tapi dia nggak tahu caranya gitu. Jadi dia harus tahu gitu kan. Nah itu mungkin di sisi yang teknikal tadi. Gitu. Ada yang sisi bisnis. Gitu. Yang sisi bisnis ini, dia ini tuh lebih condongnya tuh ke ya bisnis gitu. Dia fokus gimana ngebikin produknya ini tuh lovable gitu kan. Menarik untuk dibeli gitu. Terus menghasilkan cuan juga. Kalau buat cuan ya nggak usah dibikin kan gitu. Nah, yang satunya lagi tuh lebih ke marketing lah. Gitu. Jadi dia fokusnya ke growth. Gitu. Dia fokusnya ke ke gimana caranya supaya bisa acquire lebih banyak user, gimana caranya kita bisa cross sell produknya. Gitu. Nah, kalau misalkan pertanyaan harus bisa ngoding atau apa segala macam ya tergantung si 3 rasa ini, condongnya ke yang mana.
pasti kan nanti ada pertanyaan lagi, head of product harus ngerti bisnis nggak? Ya tergantung ke varian rasa yang mana gitu. Karena gue juga ngelihat kok, gue punya teman head of product gitu ya, tapi dia nggak ngerti bisnis. Ada jago Favivu aja gitu misalkan. Gitu. Gue ada punya head of product, dia nggak ngerti teknis, ada. Gitu. Cuman kan balik lagi, dia ini PM produk yang memang dari 3 varian itu yang mana. Gitu. Jadi pastinya bakalan beda-beda sih. Jadi ada masternya di salah satu dari ketiga itu lah gitu, masternya di mana gitu. Walaupun dia di sini posisinya adalah head of product. Itu I see. Tapi ya jangan sampai nol banget gitu lah. Karena kan sejatinya ya PM itu gitu ya, jack of all trade, master of none gitu. Ya kan sebenarnya gitu. Sebenarnya master of all sih harusnya ya. Cuman kan nggak mungkin gitu. Benar. Palu gada istilahnya sekarang. Iya, palu gada lah, palu gada gitu. Palu mau gua ada gitu. Tapi di samping hard skill tadi kayak ngoding, bisnis, marketing dan sebagainya, pasti sebagai head juga responsible ke tim. Ada skill manage tim. Nah, kalau dari situ kira-kira selama proses sebagai head of product di Avisory itu gimana tuh Mas Anata nge-handling itu? Buat pertanyaan ini mungkin lu salah ini ya. Kenapa tuh? Salah narasumber. Salah narasumber ya? Karena buat gue sebenarnya ya, gue tuh sebenarnya sejatinya tuh gue lebih pilih ngurus produk dibanding ngurus orang. Gitu. Tapi balik lagi nih gitu. Gue selalu misalkan gue jadi head of product gitu. Gue juga mikir purpose gue tuh sebenarnya jadi head of product tuh biar apa? Gitu kan. Karena gue ngeliatnya yang kurang di diri gue tuh apa? Gue nggak bisa manage orang. Makanya pas gue assuming the role leadership, gue ya emang fungsinya buat gue belajar nge-lead orang gitu. Nah kalau misalkan tadi lu bilang nge-manage orang tuh gimana gitu ya, manage dan leading mungkin 2 hal yang berbeda tapi nyambung ya. Gitu. Nah along the way ketika gue lagi belajar, katanya sih memang yang lebih baik itu leading. Gitu. Dan leading itu tuh ada banyak kan, ada leading by example atau apa segala macam gitu. Nah makanya kalau misalkan manage tuh gua bisa dibilang nggak manage banget, tapi gua set the boundaries gitu ya. Lu koridornya di mana gitu. Lu kesini gitu. Tracknya jelas jadi. Jelas gitu. Jadi gua cukup cukup ngasih arahan aja lah. Karena gue juga bukan orang yang mau micromanage. Balik lagi ke tadi gitu kan. Gue gak mau manage orang. Gue di manage orang aja gue gak mau. Gitu. Jadi melihat diri sendiri gitu ya. Gitu. Jadi as a head of product gitu ya. Gue tipe karakter yang lebih ke enable aja. Gitu. Misalkan dia pace-nya seperti apa dan kebutuhan gue akan seperti apa. Misalkan gue butuhnya di sini, gitu. Sedangkan dia di sini. Gitu. Ya gue nggak bisa maksa dia buat ngikut di sini dong. Jadi gue harus timbangin. Gitu. Dia naik, gue turun, gitu kan. Nah, menurut gue itu yang penting dalam leadership. Karena itu the real nge-manage orang menurut gue. Nge-manage ekspektasi lu terhadap dia, gitu, dan ekspektasi dia terhadap lu, gitu kan. Dan orang lain terhadap dia juga, gitu. Menurut gue itu sih. Tapi bukan berarti kayak gitu dia nggak bisa growth gitu, Mas, atau justru barengan gitu. Nah itu peran gue jadinya harus gitu kan. Jadi kayak gue harus ngelihat bahwa kapasitas orang dalam growing itu tuh pasti beda-beda. Gitu. Dan ekspektasi orang lain terhadap growth-nya dia juga pasti beda-beda. Gitu. Nah itu harus bisa disimbangin gitu. Kadang gue harus push supaya dia lebih growing, atau gue yang tampolin sekitarnya buat tunggu dia nge-grow gitu kan. Nah itu fungsi seorang leader sebenarnya. Gitu. Buat nyesuaiin lah gitu. Berarti emang harus ya istilah sensitif untuk melihat tim gitu lah ya, untuk membaca itu gitu. Emang cocok sih. Sepertinya Mas Anatan menjadi sangat sesuai lah apa yang sudah ini dijelaskan gitu. Tapi belum tentu orang-orang di atas tuh suka tau. Kenapa emang? Kadang tuh sukanya kayak gue lagi mau ini sekarang harus hajar gitu kan. Terus tim gue ngerasa bahwa nggak bisa, kita pace-nya segini gitu. Kalau pace-nya segini bakalan berantakan apa segala macem gitu. Dan Mas Anata pun sebagai head juga harus mengkomunikasikan hal itu ke atas. Iya. Ya, sebenarnya
mungkin ini yang bisa diambil jadi pelajaran kali ya. Manage down itu gampang banget coy. Oke. Ya kan? Manage down. Tapi manage up itu yang the real challenge. Dan itu yang emang harus milikin semua orang sih. Oke. Gitu. Dan sebagai head of product ya lu banyak kan manage up kan sebenarnya. Dibanding manage down. Ya manage down mah ya biar mereka berkembang. Skillnya beda lah gitu ya, manage down, manage up tadi. Iya, up and down gitu. Up and down-nya. Tapi tergantung juga up-nya gimana gitu. Mungkin tapi kalau Mas Anata menurutnya ketemu up-up-nya nih yang gimana nih? Up and away gitu. Wih, gue macem-macem sih. Ada yang emang bener-bener kayak corporate banget. Birokrasi, terus pengen dihormatin gitu. Harus pakai emoji gini. Kayak, wah mantep. Tuh, Kayaknya ada sih institusi yang kayak gitu guys. Ada. Industri yang seperti itu juga ada. Oh ada industri. Industri, spesifik industri itu ada juga yang kayak gitu. Apalagi kan memang ada suatu industri yang isinya itu kebanyakan orang-orang yang udah cukup senior. Gitu kan. Dan cukup politikal juga isinya orang-orangnya gitu. Jadi bener-bener birokratif banget. Banyak. Gitu. Banyak ya. Cuman yang kayak gitu-gitu tuh kadang tuh kayak ya udah biarin aja gitu. Kadang ya justru yang kayak gitu-gitu tuh bisa kita manfaatin tuh. Oh iya, dalam hal misalkan koneksi gitu. Kalau lu bisa deket sama dia, koneksi dia tuh luas banget coy. Gitu kan? Ada istilahnya lagi sih itu. Apa tuh? Jangan disebut deh kan. Ya, pokoknya mendekatkan diri kepada orang yang di atas lah ya. Oh iya. Ya itu bisa gitu kan. Atau yang paling nyebelin ya, yang atas-atas yang gue pernah temuin tuh, atas-atas yang nggak sebenarnya dia tuh nggak berkontribusi apa-apa, tiba-tiba ngeklaim. Waduh. Oh, ini saya ini yang bikin. Wah, setuju. Itu ada tuh. Cuman ada ya. Kadang tuh kayak ya udahlah. Ya udahlah lagi gitu. Jadi ngikutin aja face-nya gitu ya. Kita mah cuman cuma bekerja gitu. Tapi Mas Anata ini tipe orang yang warrior nggak? Pokoknya mendobrak semua kultur kayak yang, ini nggak bisa nih kayak gini. Apa kayak ya udah, bukan nempelin juga sih, tapi lebih ke tadi kita mengambil hal positif yang bisa dia berikan gitu, koneksi. Jadi gue tuh sekarang tuh jauh lebih tone down. Oke. Ya, dan itu karena belajar gitu kan. Belajar untuk tone down. Dulu tuh gue kayak yang hajar-hajar gitu. Tabrak-tabrak gitu. Kayak ini harusnya gini, ini harusnya gitu. Tapi banyak musuh jadinya. Public enemy ya. Jadi public enemy gitu. Apalagi ketika gue kerja di suasana yang sangat korporat gitu. Yeah. Gue bener-bener kayak bocah shotgun yang emang kayak ini kita harus gini, ini harus kayak gini gitu. Di hadapan orang-orang yang mungkin umurnya lebih tua dari emak bapak gue gitu. Nah itu tuh bener-bener kayak challenging banget buat gue. Makanya gue harus belajar jadi lebih sopan. Gimana caranya gue berkomunikasi apa segala macam gitu kan. Nah, tapi ya itu semua worth it sih menurut gue. Makanya mungkin ya harus dijalanin dan diulik aja sih menurut gue. Dan beradaptasi. Gitu ya. Iya. Menyesuaikan diri sih, setuju. Kayak mimikri ya. Dimana kita berada kita nggak fake juga sih. Fake dalam hal positif sih sebenarnya. Menyesuaikan keadaan lah. Menyesuaikan keadaan, tuntutan. Iya. Kalau untuk di Visery sendiri nih Mas Anata mungkin udah banyak banget nge-handle project gitu. Bisa sharing nggak sih salah satu project yang menarik kira-kira yang pernah di-handle? Kebetulan kan gue megang blockchain ya. Ya, blockchain. Fintech dan blockchain gitu. Mungkin itu jadi sesuatu yang challenging banget buat gue, menarik juga buat gue. Karena kayak memunculkan pertanyaan bagi banyak pihak. Internal dan eksternal gitu kayak. Bisa ya petani pakai blockchain gitu. Atau pertanyaan yang lebih mantap lagi, ini petaninya emang bisa nih Bitcoin. Nah, blockchain kan identik dengan Bitcoin. Itu tuh, padahal itu dua hal yang berbeda. Gitu. Oh iya, kenapa tuh? Blockchain itu tuh teknologinya justru. Bitcoin, cryptocurrencies itu tuh hanya penerapan dari si blockchain itu sendiri gitu. Jadi itu menurut gue tuh challenging banget. Nah, ini tuh yang diperluin sama seorang PM ya. Orang yang mungkin gak cuma PM doang, tapi engineer juga, designer juga gitu. Gimana cara kita bisa ngejelasin teknologi gitu ya ke orang awam atau ke orang lain yang gak ngerti suatu teknologi ini gitu. Kalau misalkan gue disuruh ngejelasin blockchain ke farmer. Mungkin gak menurut? Kayaknya
kemungkinannya kecil. Kemungkinan kecil. Iya. Makanya bahkan mungkin kalau ke 90% orang yang ada di ruangan ini aja, gua ngejelasin ke blockchain, belum tentu 90% bakalan believe in blockchain, gitu kan. Makanya menurut gua challenging-nya tuh di situ gitu. Gimana caranya supaya si blockchain ini bisa kepake, bisa impactful karena memang banyak benefitnya gitu, tapi tanpa memunculkan isu-isu yang nggak penting lainnya. Kadang decision kita memilih teknologi itu tuh mempengaruhi orang-orang di sekitar kita juga. Kayak misalkan gitu, kita ngebuat produk gitu, kita pakai teknologi ini nih gitu, atau misalkan kita ngebuat produk ini nih. Ada yang mikirin concern halal ribanya, halal haramnya gitu. Kayak blockchain juga gitu. Gue sempat ditanyain, ini udah di research belum soal haram dan halalnya gitu. Kan kayak, gue gak ngomongin sesuatu yang haram halal ini. Blockchain itu teknologi gitu. Jadi kan itu challenging banget buat gue gitu. Menjelaskan itu juga. Gitu. Karena juga kalau blockchain, ya tadi blockchain sendiri kalau kita dengar kata blockchain ya otomatis kayak langsung mikir Bitcoin, cryptocurrency gitu. Padahal juga bisa diimplementasikan ke adversary gitu ya. Iya, sedihnya sih gitu ya. Dan gue sampai berpendapat bahwa the best way to sell blockchain is not to mention about blockchain. Gitu. Kayak ya udah lu nggak usah ngomong blockchain gitu. Ya ngapain banget gitu. Nah mungkin kayak kalau lu lihat Apple sama Android gitu ya, atau the rest of other phones gitu ya, dia tuh pinter namain fitur, namain teknologi. Kalau lu connect ke Bluetooth, gitu kan, nah Apple tuh tulisannya connect. Tapi kalau di Android itu pairing. Pairing. Technically pairing. Secara technical itu pairing kan, Bluetooth pairing gitu. Tapi Apple milih ngomongnya tuh connect. Udah connect nih ke Bluetooth. Nah, makanya itu lebih pemilihan kata-katanya gitu, terus gimana dia ngejelasin sesuatu tuh ngebikin adoption terhadap teknologi yang mereka buat tuh lebih baik. Padahal sebenarnya implementasinya sama gitu, teknologinya sama gitu. Jadi prospeknya blockchain sendiri menurut Mas Anata ke depan kayak di industri, di tech industri ataupun mungkin di advisory sendiri sangat besar. Menurut gue sih besar banget ya. Apalagi sebenarnya banyak banget kok companies besar gitu ya. Companies yang memang udah giants banget gitu. Tech giants atau industri yang udah cukup lama kayak otomotif gitu. Mereka sebenarnya pakai blockchain, cuman nggak ngomong gitu. Karena mungkin mereka lebih penting, lebih berfaedah untuk nggak bilang itu blockchain. Mereka lebih penting ngebahas bahwa ya udah kita improve supply chain kita. Gitu, pakai teknologi gitu. Teknologinya apa dia nggak perlu explain. Kalau dia ngomong blockchain, oh berarti let's say Toyota gitu. Berarti Toyota bikin kripto gitu. Enggak dong gitu kan. Ini blockchain bukan kripto gitu. Banyak noise yang nggak penting malah. Jadinya penamaan dan penyampaian teknologi gitu ya. Itu tuh jadi real challenge. Benar. Padahal penerapannya juga di berbagai industri, berbagai produk, mungkin banyak tadi balik tadi ya ke penamaannya. Mungkin kalau blockchain ini sendiri bisa jadi pembahasan sendiri sih mungkin nanti karena panjang banget lah ya. Kapan-kapan kita bisa bahas lagi soal blockchain sendiri. Nah, mungkin kita langsung masuk ke segmen kedua, Mas Anata. Ini salah satu segmen namanya adalah fact checks. Jadi di segmen ini nanti ada satu isu yang akan di-share ke Mas Anata. Nanti kita bisa lihat nih opini Mas Anata terkait isu ini itu apa. Ini kayak silet ya, ngecek ini ya, gosip fakta. Enggak gosip, langsung kayak isu aja gitu, sampai tur. Ya, jadi isunya adalah menurut Mas Anata nih, perkembangan generative AI saat ini itu menutupi perkembangan teknologi lainnya. Menutupi. Ya dia seperti yang kita tahu kan teknologi banyak, IoT dan blockchain juga, cloud computing dan sebagainya. Itu dengan adanya AI, ya udah fokusnya sekarang adalah AI gitu, yang lainnya diintegrasikan lah dengan AI itu sendiri. Itu possible nggak sih sebenarnya untuk teknologi itu nanti kedepannya hilang, yang ada cuma AI aja gitu? Oh, menurut gue enggak sih. Jadi sebenarnya ya, sekarang emang generative AI itu shining so bright gitu. Tapi sebenarnya seperti halnya sesuatu yang berkembang terlalu cepat, perlu diregulate. Benar. Gitu kan. Nah, the way we regulate things itu tuh bisa kelihatan dari gimana
dia itu bisa affecting other things gitu. Kalau misalkan si AI, generative AI ini impacting ke copyright infringement gimana misalkan. Atau misalkan ini kodenya itu si yang di-generate sama AI ini tuh ternyata mirip banget sama kode yang gua tulis nih kata programmer gitu kan. Ini kodenya gua kenapa di-write sama si generative AI ini pencurian gitu misalkan. Berarti kan harus diregulate dan lain-lain gitu. Nah, jadinya malah ada banyak possibilities baru karena mulai problem baru. Gitu. Nah, dia juga sebenarnya bisa nge-solve problem lain gitu. Hal repetitif yang biasa dilakuin sama manusia sekarang jadinya kan nggak perlu dilakuin sama AI aja gitu. Jadinya kualitas manusianya jadi harusnya meningkat dong gitu. Kualitas edukasinya si manusianya gitu kan. Nah, kalau misalkan kita bicara soal si AI ini diintegrasin sama teknologi lain ya karena sebenarnya benefit-benefitnya juga banyak. Gitu kan. Terus kalau misalkan blockchain juga dulu di zaman yang sama di tahun 2017 itu juga semua blockchain everything lah gitu ya. Sama kayak sekarang AI everything gitu. Ya ini kaset lama ini baru aja gitu. Lagu lama kaset baru. Benar. Sebenarnya mirip-mirip aja gitu. Hal-hal yang bakalan ada nanti habis dari AI apalagi gitu. Kita nggak tahu gitu kan. Cuman ya balik lagi sih. Gimana kita nge-treat sebuah atau sesuatu yang baru. Gitu. Kadang tuh kan kita terhadap sesuatu yang baru karena kita nggak tahu, kita jadi takut, kita jadi benci. Benar. Gitu. Ada yang benci banget sama AI, ada yang benci banget sama Bitcoin, gitu. Blockchain gitu kan. Banyak gitu. Karena ketidaktahuan sebenarnya. Karena ketidaktahuan gitu. Cuman ya sebenarnya kalau nggak tahu tinggal tanya AI. Benar. Itu tujuannya gitu ya. Iya kan. Kalau nggak tahu langsung tanya gitu, jangan bikin asumsi gitu ya. Iya, gitu. Jadi teknologi lain pun juga akan tetap exist, yang udah ada pun juga akan tetap exist gitu. Karena menariknya gini, contoh blockchain gitu ya, sama AI. Kalau dikawinin gimana tuh kayak hype sama hype nih, double hype gitu. Jadi kayak mie gacoan dong, tebas banget ya. Enggak deng. Mie gacoan. Jadi merek keluar nih. Misalkan boleh AI sama mie gacoan boleh nih kontak gitu ya. Endorse mungkin. Ini belum ada nih, siapa tahu gitu. Sponsor, silakan. Sponsor. Jadi kalau AI sama blockchain nih. Gitu. Misalkan gue minta AI ngegenerate suatu karya gitu. Atau muka lu deh. Terus gue bilang, iya nih mukanya Gary. Mukanya Gary. Gitu kan. Tapi badannya Gilang gitu kan. Badannya Gilang gitu. Lu tiba-tiba kena sama polisi gitu kan. Wah, nih Gary asusila misalkan fotonya gitu. Penyalahgunaan. Badannya badan Gilang padahal gitu kan. Terus lu mau ngebuktiin gimana? Muka lu ada di situ. Gitu kan? Nah, makanya sebenarnya si generative AI ini mungkin bisa digabungin sama blockchain dalam ketika dia nge-generate suatu image, itu kita record siapa yang nge-generate, kapan, dan itu benar-benar jadi certificate of authenticity gitu. Atau hal-hal yang non AI yang nggak di-generate sama AI, kita certified juga gitu bahwa ini tuh emang handmade, misalkan kayak tas LV gitu-gitu, barang-barang branded atau kaos sablon gini-gini gitu kan. Itu jadinya kan kita bisa pakai teknologi blockchain supaya kita tahu bahwa ini tuh yang original dan nggak di-generate sama AI, nggak bisa direplicate, misalkan seperti itu. Jadi in case kalaupun itu terjadi ada proof-nya gitu. Enggak. Makanya sebenarnya ketika ada hal baru, ada problem baru, di situ tuh malah buat pegiat startup itu jadi sesuatu yang bisa kita explore jadi sebuah solusi sih. Jadi ide ya. Iya, jadi ladang cuan. Ladang cuan. Untuk yang baru lah gitu. Setuju. Gitu. Oke, untuk fact check cukup sampai di situ. Nah, di segmen selanjutnya itu lebih santai lagi, lebih let's say fun lagi lah gitu. Lebih ringan, yaitu ada quick rapid question. Jadi ada dua pilihan, nanti Mas Anata bisa pilih salah satu dan alasannya kenapa gitu. Yang pertama adalah back end or front end. Dulu sih mungkin front end, sekarang back end. Aduh, kenapa tuh? Lebih ini ya? Lebih gimana ya? Back end tuh lebih mantap gitu. Lebih mantap. Karena banyak hal yang bisa di-solve tuh melalui back end. Kalau front end tuh kan kayak ya tinggal kita kosmetikin juga front endnya cakep. Dapat cantik. Iya. Orang back end. Yang kedua, debugging atau coding baru. Ini kalau ada bug, memperbaiki bug itu atau buat coding baru.
Ini sulit sebenarnya. Cuman gue akan mencari akar debugging gitu. Karena dari debugging kita bisa decide buat coding baru apa enggak. Gitu. Prosesnya tapi lebih panjang, lebih kompleks. Tapi kan debugging dulu dong gitu kan, kalau dibanding coding baru. Gitu. Coding baru ntar ketemu lagi bug yang sama ya. Iya. Yang ketiga JavaScript or Python. Python lah. Python ya. Gue JavaScript nggak suka gue. Kenapa? Nggak suka. Tapi tadi Java ya belajar pertama kali. Bukan JavaScript. Nggak suka JavaScript gue. Python lah. Python. Keempat. OS atau Windows. Nah, Windows kan OS. Maksudnya Mac OS kali ya? Mac OS. Mac OS. Gue Mac OS gue. Oh, tim Mac OS. Mac OS karena dia itu sebenarnya Unix. Gitu. Oh, Unix kenapa? Unix. Oh, Sistem Unix. operasinya dia kan based on Unix tuh. Baru habis itu dikembangin jadi si Mac OS Darwin ini kan. Menarik. Gitu. Wah, itu bahasa alien loh pokoknya. Tapi pada kenyataan kalau developer banyaknya pakai Windows ya? Karena kantornya nggak ngebeliin. Enak kan beliinnya Dell. Enak ya. Iya. Kalau lu programmer dibeliinnya Dell, cabut. Minta Mac ya. Karena semua yang ada di Linux itu di Mac bisa. Yang ada di Windows bisa ada juga gitu. Kan ada bootcamp. Kalau dibeliinnya Dell atau Asus gitu, cabut. Iya, boleh deh. Ini bisik buat perusahaan ya. Mungkin ada perusahaan yang nonton. Nah, yang kelima, ini freelance atau full time? Full time lah. Full time. Di masa-masa yang penuh ketidakpastian ini, kita butuh cuan yang pasti aja ya. Iya. Tapi menyelam juga tetap ada yang diambil freelance gitu. Iya, full time sambil freelance. Gitu. Tetap jalan. Gaji harus pasti gitu kan. Tapi tambahan juga ada. Tambahan juga harus ada. Intinya cuan. Cuan lah. Cuan nomor 1 ya. Cuan nomor 1. Setuju. Ngapain kerja kalau nggak dapet cuan? 1, Pancasila apa ya? Ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Aduh. Tuhan nomor 1. Kita ngelawak malah gue aja yang lupa, gimana ya? Ya gak apa-apa kan, saling melengkapi gitu. Nah itu udah selesai di segmen Quick Rapid Question. Udah. Mas Anata mau ada yang bahas lagi mungkin? Udah ya, udah hampir sejam juga kita sharing sama Mas Anata. Tadi udah banyak yang di-share, dari mulai proses switching role, dari anak FSRD, terus masuk ke programmer, sekarang jadi head of product di startup gitu, panjang, dan hopefully bisa membawa insight, memberikan insight kepada Glips semua untuk jadi bahan pembelajaran gitu ya Mas. Tadi juga Mas Anata juga udah sharing terkait head product itu ngapain aja sih, job desk-nya apa aja, dan ini hopefully juga bisa jadi bahan pembelajaran buat Glips semua. Mungkin Mas Anata ada sepatah dua kata buat Glips. Apa ya? Saya nggak bisa nih nggak bisa ya. Nggak jago. Udah banyak lah, udah sejam ya kita bisa dirangkum sendiri lah ya. Rangkum sendiri aja, minta ChatGPT. Iya. ChatGPT rangkum ini. Rangkumin lah gitu. Oke, terima kasih Mas Anata udah bersedia dan berkenan hadir di podcast kita di episode kali ini. Sudah diundang. Ya, terima kasih Glips semua sudah nonton. That's all for today, and don't forget to catch to our website and social media account di www.indocyber.id dan Instagram account di indocyber.id. Dan jangan lupa juga subscribe, like, dan komen di comment section below. Thank you for watching. I'll see you in the next episode, Glips. Bye-bye.